Ukraina telah meningkatkan kampanye serangan jarak jauhnya dalam serangkaian serangan. Ukraina baru saja menghancurkan sesuatu di Rusia yang tidak akan pernah bisa didapatkan kembali oleh Putin. Otak dan darah kehidupan dari seluruh mesin perang Rusia telah hangus terbakar. Dan Ukraina tidak berhenti di situ. Dengan Putin dipermalukan dan kebanggaan terbesar Rusia hancur, Ukraina terus melancarkan serangan keras. Mesin perang Rusia sedang dilumpuhkan selamanya, satu serangan demi satu serangan. Rangkuman singkat, beberapa target saja sudah menunjukkan masifnya serangan Ukraina. Unit drone elit Rusia, Rubicon, telah kehilangan pusat drone utamanya, pusat logistik terbakar, dan pos komando telah dilumpuhkan. Ini adalah serangan yang tepat, kuat, sebuah demonstrasi bahwa saat Rusia mencoba menyerang secara acak dengan serangan jarak jauhnya, Ukraina selalu mengenai target yang tepat setiap saat. Operatif intelijen Ukraina telah bekerja ekstra keras dan mereka berhasil melumpuhkan otak dari salah satu operasi terpenting Rusia. Otak itu milik Rubicon, unit drone Rusia yang paling mematikan dari semuanya. Pada malam 9 sampai 10 Februari, drone Ukraina menyerang wilayah pendudukan Zaporizhia. Target mereka adalah pemukiman Vysoka yang kini bukan lagi desa kecil. Sebelum Putin melancarkan invasinya, Vysoka telah menjadi lokasi pos kendali kendaraan udara tak berawak atau kendaraan udara tak berawak milik unit Rubicon yang ditakuti. Pejabat Ukraina sangat paham bahaya unit ini. Mereka menyebut unit ini didanai baik, sangat mumpuni, dan kunci strategi Rusia menciptakan tantangan logistik bagi Ukraina di wilayah sengketa. Rubicon adalah otak di balik semua yang dilakukan pasukan Rusia di darat. Ukraina menghancurkan otak itu dengan serangan ke pusat kendaraan udara tak berawak yang kini telah hangus terbakar. Kerusakan dari serangan ini dan serangan lain yang akan dibahas di video masih dinilai. Jika ini markas kendaraan udara tak berawak, maka memang begitu. Ukraina berhasil menyingkirkan beberapa pilot drone Rusia yang paling terampil. Selain peralatan dan mungkin beberapa drone unit itu, ini juga akan membantu militer Ukraina. Rubicon terkenal karena memakai drone miliknya terhadap warga sipil Ukraina. Menurut laporan media United, 24 pada Juli 2025. Saat itu, Rubicon diduga memimpin serangan drone Rusia ke kereta batubara Ukraina di dekat tambang Bilozerska di Donetsk, Ukraina. Rubicon menyerang, kereta api itu dibakar. Setidaknya 2 warga sipil tewas di tangan Rubicon, namun tidak ada tujuan militer dalam serangan ini. Rubicon dikabarkan menguji drone serang baru dengan menargetkan kereta batubara yang berhenti dan diawaki warga sipil. Aksi Ukraina pada 9 sampai 10 Februari bukan sekadar menghancurkan pusat operasi drone Rusia di wilayah pendudukan, tapi juga balas dendam yang layak didapatkan. Rubicon adalah kunci mesin perang Rusia. Salah satu dari sedikit unit drone Rusia yang mampu bersaing dengan operator drone unggulan Ukraina. Berkat upaya Rubicon, Rusia mendapat sedikit keuntungan pada 2025 karena drone unit ini menghancurkan jalur pasokan dan membunuh tentara serta warga sipil. Seperti terlihat dari Ukraina pada 2026, satu serangan ke target utama Rusia hanyalah awal. Setelah menghancurkan otak-otaknya, Ukraina akan fokus pada target lain, termasuk salah satunya yang merupakan bagian dari industri yang telah menjadi urat nadi perang Rusia. Kita akan bahas lagi target spesifik itu di video ini. Namun sebelumnya, Ukraina sukses menyerang pusat militer pelatihan pilot drone Rusia di Komish Zoria, Zaporizhia, sekaligus menggempur otak Rusia. Operator Ukraina berhasil mengenai langsung fasilitas pelatihan pilot drone Rusia, dan bonus bermerek benar-benar menghancurkan pusat produksi drone first person view. Setelah menghancurkan pusat komando unit paling mematikan Rusia, Ukraina juga menahan masuknya pilot baru ke unit itu, serta menghancurkan pabriknya. Membuat drone untuk Rubicon adalah langkah jenius Ukraina. Serangan ini bertujuan melemahkan Rubicon dan unit drone Rusia lain dalam jangka panjang. Dengan mengambil 2 hal yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka, dan Rusia selalu membutuhkan operator drone baru. Yayasan Pertahanan Demokrasi menyampaikan bahwa Rusia berencana membangun sekolah militer khusus
untuk melatih perwira dalam penggunaan sistem tak berawak. Sekolah yang dibuka tahun 2027 akan langsung jadi target operator drone jarak jauh Ukraina. Keberadaannya juga menegaskan apa yang sudah diketahui Ukraina. Upaya Rusia melatih pilot drone di wilayah pendudukan akan segera dihentikan, seperti yang sering terjadi di perang ini. Rusia harus mundur sejauh mungkin untuk memiliki peluang melakukan apa yang perlu dilakukan demi menjaga invasi Putin tetap berjalan. Pilot yang berlatih di Zaporizhia pasti berharap ada di Moskow saat amunisi Ukraina datang. Sekarang, fasilitas mereka sudah hilang, pabrik pembuatan drone mereka telah dihancurkan, dan seluruh kampanye drone Rusia di dalam Ukraina telah mengalami pukulan besar. Mungkin butuh waktu lama untuk pulih dari hal itu. Serangan demi serangan terus menimpa Ukraina. Dalam rangkaian serangan yang sama, Ukraina mengalihkan perhatiannya ke wilayah Kursk. Kamu mungkin mengenal Kursk sebagai wilayah yang pernah dikontra invasi Ukraina pada Agustus 2024. Ukraina berhasil merebut lebih dari 1.000 km persegi atau hampir 400 mil persegi wilayah selama serangan itu, memaksa Rusia mengerahkan kekuatan besar untuk mengusir Ukraina. Wilayah itu kini dikuasai Rusia. Pasukan Putin tampaknya memakai Kursk sebagai basis peluncuran drone jarak jauh untuk menyerang Ukraina. Pada tanggal 9 dan 10 Februari, Ukraina berhasil menghentikan hal itu di pemukiman Tetkino, Kursk. Anggota militer Ukraina menghancurkan pos kendali drone Rusia yang kemungkinan digunakan untuk mengatur serangan jarak jauh yang dilancarkan Rusia terhadap Ukraina. Pos-pos seperti ini, yang juga dikenal sebagai titik kendali darat, memainkan peran penting dalam pemetaan drone, karena berfungsi sebagai penanda tetap yang dapat digunakan drone untuk memastikan bahwa mereka berada di jalur yang benar. Anggap mereka seperti penunjuk arah untuk drone dan operator. Pos di Tetkino akan membantu operator drone Rusia memastikan kendaraan udara tak berawak mereka menuju arah yang benar sebelum melintasi perbatasan ke salah satu kota di Ukraina. Tidak lagi, pos itu sudah dihantam dan wilayah Kursk kini melemah sebagai basis serangan drone Rusia. Di sini, Ukraina berupaya bersama menghancurkan infrastruktur drone Rusia sebanyak mungkin. Ada tanda bahwa Ukraina mungkin sudah menyiapkan ini jika Rusia benar-benar memperhatikan. Hanya sehari sebelum serangkaian serangan terbaru terhadap pusat operasi drone Rusia, Ukraina menyerang target lain. Kali ini targetnya berada di Rostov-na-Donu, yang telah lama digunakan Rusia sebagai jalur logistik utama untuk mengirimkan peralatan dan senjata ke wilayah Ukraina yang diduduki. Salah satu peralatan yang melewati Rostov-na-Donu adalah drone first person view yang dipakai Rusia di garis depan untuk menyerang logistik Ukraina dan menyebabkan korban jiwa. Kamu ingat jenis-jenis drone yang disebutkan? Unit Rubicon di Rostov-na-Donu adalah tempat penyimpanan drone sebelum dikirim ke Ukraina. Pada 9 Februari, Ukraina mengumumkan penemuan fasilitas drone first person view Rusia di Rostov-na-Donu. Negara itu menunjukkan sikapnya dengan menyerang fasilitas tersebut dan menghancurkan 3 kontainer berisi drone first person view serta komponennya. Menurut data awal, sekitar 6.000 drone first person view hancur dengan beberapa kontainer lainnya mengalami kerusakan. Staf umum Ukraina mengatakan hal itu pada saat itu. Kemarin, ini tampak seperti serangan utama. Sekarang ini lebih terlihat seperti pertanda dari apa yang akan terjadi. Ukraina menghancurkan peralatan yang digunakan oleh otak dari seluruh operasi drone Rusia. Dengan peralatan hancur, Ukraina menargetkan unit drone sebagai otak sebenarnya. Itu telah menginstitusikan kerugian sipil yang disengaja sebagai alat perang, seperti yang dikatakan oleh Institut Studi Perang atau Institut Studi Perang pada 10 Februari. Budaya menyimpang telah berkembang di Rubicon dan unit drone Rusia lain, di mana Rusia mulai memakai serangan drone first person view untuk menyerang target sipil di wilayah belakang Ukraina. Semua itu untuk membunuh warga sipil dan melatih operator. Serangan drone taktis Rusia ke warga dan infrastruktur sipil di garis depan kini begitu luas hingga pengamat menyebutnya sebagai perburuan manusia, tulis Institut Studi Perang.
Dalam satu malam, Ukraina berhasil menutup salah satu unit Rusia yang mempelopori serangan-serangan ini. Dan sebagai tambahan, Ukraina menghancurkan pos komando drone di wilayah Rusia serta fasilitas yang melatih operator drone Rusia. Untuk ikut serta dalam safari mengerikan ini setiap hari, otak di balik operasi drone Rusia yang bengkok itu kini telah tiada. Namun masih ada sumber utama yang tadi sudah kami sebutkan di awal video. Sebelum kita membahasnya lebih dalam, Anda sedang menonton acara militer. Jika Anda ingin melihat lebih banyak laporan tentang serangan spektakuler Ukraina, tekan subscribe agar Anda tidak pernah ketinggalan salah satu video kami. Sekarang, sumber utama. Anda mungkin sudah tahu bahwa sumber utama Rusia adalah industri minyaknya. Industri tersebut memang sudah mengalami kesulitan. Seperti yang diungkapkan oleh The Straits Times dalam laporan tanggal 1 Februari, pendapatan minyak Rusia turun 25% hanya pada tahun 2025, memaksa Kremlin mulai mengalihkan beban invasi yang menelan biaya sekitar 170 miliar dolar per tahun kepada rakyat Rusia dalam bentuk kenaikan pajak dan pengeluaran defisit. Industri minyak Rusia terpuruk tapi belum tumbang. Rusia tetap memperoleh miliaran dolar tiap bulan dari penjualan minyak dan produk turunannya. Pada bulan Januari, meskipun terjadi penurunan sebesar 50%, Rusia masih memperoleh 393,3 miliar rubel dari penjualan gabungan minyak dan gasnya. Jumlah tersebut sekitar 5,1 miliar dolar dan menandakan Ukraina masih harus banyak berupaya membatasi sumber utama mesin perang Rusia. Setelah melumpuhkan otak operasi drone Rusia di wilayah pendudukan dan perbatasan, Ukraina tetap fokus menghancurkan sebanyak mungkin minyak Rusia. Dalam serangan malam pada 10 Februari, Ukraina meluncurkan serangan besar-besaran dengan 108 drone ke Rusia. Dengan beberapa drone tersebut berhasil mengenai langsung kilang minyak Lukoil Volgograd. Kiev Post melaporkan analis intelijen, sumber terbuka, menyebut serangan terbaru Ukraina memicu kebakaran dan menjadi serangan ke-9 ke fasilitas itu sejak perang dimulai. Gubernur Regional Volgograd, Andrei Botarov, telah mengonfirmasi kebakaran tersebut. Artinya, kobaran api begitu besar hingga Rusia tak bisa menyembunyikannya dari rakyatnya. Botarov pun mengumumkan dengan gaya khas Rusia, menyatakan unit pertahanan udara Kementerian Pertahanan Rusia sedang menangkis serangan drone besar-besaran ke fasilitas energi dan sipil di Volgograd. Rusia kerap menuduh Ukraina teroris, padahal drone mereka justru menyerang infrastruktur sipil dan energi Ukraina. Menariknya, Botarov menyebut tak ada warga sipil terluka dalam serangan ke kilang itu. Itu sudah cukup menjelaskan semuanya. Ini bukan serangan teroris, bukan upaya Ukraina meniru kengerian yang dilakukan Rusia terhadap warga Ukraina. Serangan ke fasilitas Volgograd sangat tepat dan tampaknya memberikan pukulan besar pada salah satu kilang minyak terbesar Rusia. Secara khusus, Ukraina menyerang fasilitas Lukoil Volgograd Nefta Perbodka yang terletak di distrik Krasnoyarmisky, Volgograd. Fasilitas tersebut mampu memproduksi lebih dari 15 juta ton minyak setiap tahunnya, kemudian diolah menjadi bensin, bahan bakar penerbangan, solar, bitumen, dan produk minyak olahan lainnya. Semua produk ini dipakai langsung militer Rusia untuk mendukung invasinya. Tanpa solar dan bensin, jumlah tank dan kendaraan Rusia yang ikut serangan akan berkurang. Selain kehilangan pendapatan akibat serangan ini, Rusia juga rugi karena kehilangan uang. Sambil menyaksikan serangan-serangan lemahnya runtuh di hadapan pertahanan Ukraina, ada juga rekaman setelah serangan Ukraina yang dibagikan oleh saluran Telegram Astra. Sebuah video yang direkam dari jarak cukup jauh menunjukkan api melahap kilang tersebut. Kebakaran ini besar dan petugas darurat Rusia kemungkinan masih berusaha memadamkannya. Mereka berpengalaman menangani hal seperti itu. Sebelumnya, kami sudah menyebut kilang Volgograd beberapa kali diserang Ukraina. Serangan sebelumnya terjadi pada Februari 2024, serta serangkaian serangan lain di 2025 pada Januari, Februari, Maret, Agustus, dan November.
Inilah kecerdikan serangan Ukraina ke kilang minyak. Mereka sadar drone yang digunakan tak cukup kuat untuk menghancurkan kilang. Peralatan dapat diperbaiki dan kilang minyak bisa beroperasi lagi sehingga Ukraina terus menyerang agar fasilitas itu tetap tutup, terutama saat hampir beroperasi kembali. Strategi cerdas ini menimbulkan banyak masalah bagi Rusia terkait sumber kehidupannya seperti disorot Kiev Post. Media Rusia melaporkan pasokan minyak lewat pipa ke kilang turun ke level terendah dalam 15 tahun di tengah serangan-serangan ini. Total pengolahan minyak di Rusia pada tahun 2025 turun sebesar 1,7% menjadi 262,3 juta ton. Broker asuransi Mainz menyebut produsen minyak Rusia rugi lebih dari 1 triliun rubel. 1 triliun rubel, sekitar 12,9 miliar dolar. Itu semua uang yang tak bisa dipajaki Kremlin karena lenyap akibat serangan seperti yang dilakukan Ukraina di Volgograd. Mari kita berhenti sejenak, tarik napas. Biasanya di video seperti ini kita mulai mengakhiri apa yang telah dilakukan Ukraina antara 8 hingga 10 Februari telah melumpuhkan bagian-bagian penting dari mesin perang Rusia, membuat Putin malu atas kegagalan Rusia lagi untuk menghentikan serangan jarak jauh Ukraina. Itu sudah cukup untuk Ukraina beberapa hari, kan? Sama sekali tidak. Masih banyak lagi yang dilakukan Ukraina selama periode ini, saat otak dan darah Rusia hancur berkeping-keping. Serangkaian serangan lain terjadi di seluruh wilayah pendudukan Ukraina dan Rusia sendiri, berkat rekaman yang dipublikasikan oleh Batalion Asgard Ukraina. Ukraina juga menghancurkan TORM-2 pada 10 Februari. Batalion itu adalah bagian dari Brigade 412 Nemesis yang terkenal dari Ukraina. Mereka berhasil mengenai sistem pertahanan udara langsung dengan nilai sekitar 50 juta dolar. 2 TORM-2 yang hancur adalah sistem pertahanan udara Rusia terbaru yang dihancurkan Brigade Nemesis di wilayah pendudukan. 13 sistem ini berhasil dihancurkan. Satu brigade hanya pada 2026 menunjukkan Ukraina terus menargetkan sistem seperti ini. Hal ini membuat SBU menghancurkan pertahanan udara Rusia senilai sekitar 4 miliar dolar pada 2025. 2 TORM-2 ini dihancurkan oleh drone serang jarak menengah Ukraina, kemungkinan besar berada di wilayah belakang Rusia di Ukraina yang diduduki. Di lini taktis, 2 sistem pertahanan udara lagi yang berhasil dihancurkan, berarti terbukanya koridor udara baru yang bisa dimanfaatkan oleh drone dan rudal Ukraina. Target yang dilindungi sistem ini kemungkinan segera diserang karena Ukraina terus melemahkan pertahanan Rusia. Kamu pasti tahu apa yang akan kami katakan, masih ada lagi. Kembali di Zaporizhia, pasukan Ukraina berhasil menyerang lokasi konsentrasi personel yang terletak di dekat pemukiman Kliborovna. Ukraina juga menargetkan beberapa titik militer utama Rusia di wilayah pendudukan Donetsk. Di Yalta, Ukraina menyerang unit perbaikan Rusia dan menghantam depot pelumas serta fasilitas bahan bakar di Fedorivka. Semua ini dilaporkan oleh staf umum Ukraina di Telegram, yang mengatakan bahwa pasukan pertahanan Ukraina akan terus secara sistematis melaksanakan langkah-langkah yang bertujuan untuk melemahkan potensi tempur agresor Rusia. Itulah inti semuanya. Menargetkan drone Rusia, pusat komando, dan fasilitas penyimpanan bertujuan membuat drone first-person view Rusia kurang efektif di garis depan, serta membatasi dampak drone jarak jauhnya. Menghantam kilang minyak di Volgograd berarti menghancurkan fasilitas utama yang mendukung perang Rusia dan menghasilkan uang bagi Kremlin. Melalui serangan di wilayah pendudukan, Ukraina berhasil melemahkan pertahanan Rusia, membuka jalur serangan baru, serta menghancurkan tentara dan peralatan penting Rusia. Semua ini terjadi dalam 2 hari, melumpuhkan mesin perang Rusia butuh waktu dan lebih banyak serangan seperti yang terjadi 8 sampai 10 Februari. Namun 2 hari itu sudah membuat Rusia kehilangan pangkalan Rubicon secara permanen, melumpuhkan kekuatan kolektif Rusia. Ukraina pun bersiap memberi pukulan lebih dahsyat. Di lini drone,
Ukraina juga sedang mencari cara untuk mengurangi dampak drone first-person view Rusia di garis pertempuran. Peluru baru yang brilian telah diciptakan dan akan menjadi salah satu senjata anti-drone paling efektif di dunia. Cari tahu lebih lanjut tentang peluru itu dan bagaimana peluru tersebut dapat mengubah keseimbangan perang Ukraina di video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, pastikan Anda berlangganan The Military Show untuk liputan lebih lanjut tentang strategi jarak jauh Ukraina melawan Rusia. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.